dengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. Satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun, sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Saudara-saudari, sekedar sharing. Bapak saya itu 12 bersaudara. Ketika kemarin sakit itu kumpul semua. Saya baru sadar bahwa saya tidak kenal mereka. Tidak bisa menyebut nama satu persatu adik-adik dari bapak itu, karena banyak. Saya dulu membayangkan bagaimana simbah saya dulu harus memanggil 12 anak kecil ketika masih kecil itu. Lalu saya masih ingat lagi di salah satu stasi, itu ada seorang ibu tua yang harus menghidupi 13 anaknya. Yang masih tetap penasaran bagi saya adalah bagaimana mereka dipanggil satu persatu gitu. Lalu iseng saya tanya begini, "Mbah, apakah hafal dengan nama anak-anak ini?" Lalu dengan senyum dia mengatakan, "Ujungnya saja, Romo. Ada ni, tong, tu gitu. Pokoknya siapa yang dipanggil bisa datang 2-3 bareng gitu." Lalu dia mengatakan, "Yang paling saya hafal tentunya yang terakhir. Namanya Lusino. Selusin isih ono." Dia mengatakan, "Dulu waktu 12 saya kira sudah cukup, Romo. Ternyata keluar satu lagi.
12 itu kan selusin. Jadi kalau 13 ya lusino, selusin masih ada lagi. Lalu pembicaraan dialog kami hal-hal yang sederhana, saya katakan bisa. Saya katakan Simbah itu memberi perhatian kepada semua. Dengan sederhana dia mengatakan bisa, saya bisa mencintai semuanya. Gitu. Semua bisa tumbuh dengan baik, bisa besar dengan baik. Gitu. Lalu kembali dalam pembicaraan itu saya ingat saya tanya begini, ada enggak dari ke-13 itu yang paling Simbah sayangi atau cintai? Nah ini pertanyaan susah kan? Sama seperti kalau saudara-saudari orang tua ditanya, dari 6, 4 ada enggak yang paling dikasih? Dia diam sejenak beliau. Lalu dalam hati, dalam pikiran saya berpikir gini, pasti jawabannya sama dengan orang-orang tua yang lain. Dia akan mengatakan semua saya cintai dengan sama rata, begitu kan? Seringkali jawabannya. Ternyata Simbah itu mengatakan ada Romo. Dari 13 anak saya itu ada 3 yang paling saya sayang. Kaget saya, menarik. Gitu. Lalu dia katakan gini, yang paling saya sayangi ini, 1, mereka yang sakit. Jadi dia tidak menyebut nama. Dia mengatakan yang pertama yang paling saya sayang adalah mereka yang sakit. Karena butuh perhatian dan doa. Lalu yang kedua, mereka atau dia yang sedang pergi jauh. Karena harus saya tunggu. Bisa setiap hari. Kalau perginya lama, ya bisa berhari-hari bahkan bertahun-tahun. Saya mengasihi dia lebih. Lalu yang ketiga kira-kira apa? Yang paling saya kasih adalah dia yang paling nakal. Jadi ada 3 kata Simbah itu. Dia yang sakit, dia yang pergi, dan dia yang paling nakal. Lalu saya berpikir apakah yang lain tidak dicintai seperti itu? Dicintai semuanya. Dalam kekagetan saya berusaha merenungkan, ya begitu yang seharusnya. Gitu. Kalau ditanya siapa yang paling dikasihi, ya siapapun yang paling membutuhkan kasih kita pada saat itu. Benar kan? Siapa yang paling harus kita kasih? Orang yang paling membutuhkan. Jadi bisa luas, bukan hanya sekedar keluarga. Keluarga jelas. Gitu. Kriterianya jelas, tetapi juga ini berlaku bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita ditanya siapa yang paling kita cintai, ya mereka yang paling membutuhkan pada saat ini untuk dicintai. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, secara sederhana kalau kita bisa merenungkan ini, kita juga bisa mengerti perumpamaan-perumpamaan yang ditulis dalam kitab suci. Misalnya, mengapa Yesus mengajarkan tentang dirgam yang hilang, tentang anak yang hilang, tentang domba yang hilang. Mengapa harus mencari 1 meninggalkan yang 99? Bukan berarti tidak mencintai yang 99, tetapi pada saat itu yang harus lebih dicintai adalah 1 yang hilang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mau diajak untuk melihat dan merenungkan itulah hati Allah. Itulah kasih Allah yang seringkali secara sederhana ditunjukkan lewat hati masing-masing umatnya, kadang-kadang bahkan orang-orang sederhana yang memberikan teladan kepada kita. Hati Allah adalah hati yang mencintai mereka yang paling membutuhkan, terutama mereka yang berdosa, dan bisa jadi orang-orang itu, pribadi-pribadi itu adalah kita sendiri. Saya adalah orang-orang yang berdosa yang membutuhkan belas kasih dan cinta dari Allah sendiri. Lalu kalau kita merenungkan melalui teks Injil hari ini, apa hubungannya ketika kita tadi mendengar Yesus yang dimuliakan di atas gunung, berubah rupanya, wajahnya putih berkilauan, dia menampakkan kemuliaan, tidak tampak seperti manusia biasa. Hari ini kita disadarkan begini, bahwa Yesus itu benar-benar putra Allah. Yesus adalah Tuhan yang punya kuasa macam-macam, yang bisa melakukan apapun dan sebenarnya
tidak harus mengurusi kita umat manusia. Kemuliaannya itu tidak tergantung dengan hidup kita, tidak tergantung dengan doa-doa kita, tidak tergantung dengan kebaikan kita. Tetapi kita boleh mengenal Yesus yang mulia itu, yang adalah Tuhan, adalah Yesus yang mau menjadi manusia, yang mau menderita di salib yang kita renungkan tiap Jumat dalam devosi jalan salib itu. Yang mau wafat, menderita, berkorban untuk kita, dan bangkit untuk kita semua. Maka dari sini kita bisa merenungkan dan sadar begini, oh ternyata saya adalah pribadi-pribadi yang dicintai oleh Allah. Maka perbesar rasa syukur itu. Saya dikasihi oleh Allah, saya itu berharga. Saya tidak dicampakkan begitu saja ketika saya sudah diciptakan. Saya dipelihara, saya dicintai, saya diselamatkan, saya diangkat dari jurang dosa, dari jurang maut, dibawa kepada kehidupan kekal. Maka saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita menjaga supaya kita tetap di jalur keselamatan? Kalau kita mendengarkan Injil hari ini sangat jelas. Yang pertama, selalu tinggal dekat dengan Yesus. Tinggal dekat dengan Yesus, ini undangan Yesus sendiri untuk bersatu dalam keselamatan, dalam sukacita, dalam damai. Kita rasakan itu, kesatuan dengan Kristus itulah yang menyelamatkan kita. Kalau kita bersatu dengan Yesus, maka Yesus pasti akan menjadi yang utama dalam diri kita. Lalu yang kedua, supaya kita tetap ada dalam keselamatan adalah mendengarkan Yesus. Seperti yang kita dengarkan dalam Injil ini, ada suara Bapa, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kenapa kita harus mendengarkan Yesus? Karena seringkali kita sesat, seringkali kita belok sana sini, sengaja, bukan yang tidak sengaja. Kita menikmati yang namanya dosa itu tawarannya luar biasa. Setan menggoda kita itu sangat halus, rapi. Kita tidak menyadarinya, tahu-tahu kita sudah terperosok sangat dalam. Maka kalau kita mendengarkan Yesus, berarti kita pelan-pelan juga membuka hati untuk menerima kehendaknya dalam diri kita. Tidak gampang, tapi pelan-pelan mari kita berusaha untuk selalu dekat dengan Yesus, mendengarkan Yesus, dan juga menerima kehendaknya dalam diri kita. Jaminannya adalah keselamatan. Berkat Tuhan menyertai kita.